Hai semuanya, kenalin aku Maudy Amanda Syafira, dipanggil Maudi dari Ilmu Komunikasi UI 2018. Jangan lupa ya nonton channel The Guru Sejarah. Oke, kita mulai pembelajarannya. Seperti tadi ada juga di judulnya, kita hari ini bahas tentang masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia itu dimulai tahun 1942 dan berakhir tahun 1945. Nah, di materi masa pendudukan Jepang apa aja nih yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang latar belakangnya. Apa saja latar belakang dari datangnya Jepang ke Indonesia? Kemudian bagaimana Jepang bisa masuk ke Indonesianya? Kemudian kita juga akan bahas tentang kebijakan Jepang di Indonesia, apa saja itu. Dan selanjutnya kita akan bahas juga tentang bagaimana rakyat Indonesia kepada Jepang itu. Apakah diam saja? Tentu tidak. Kita melakukan perlawanan terhadap Jepang. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang bagaimana sih akhir dari masa pendudukan Jepang. Oke, kita mulai saja. Pertama kita bahas tentang latar belakang dulu ya. Nah, latar belakangnya apa tuh? Kenapa bisa si Jepang datang ke Indonesia? Latar belakangnya adalah pertama, Jepang itu dia meninggalkan politik sakoku. Apa itu politik sakoku? Itu adalah politik isolasi Jepang. Jadi Jepang itu dulunya adalah negara yang menutup diri, tidak mau bergaul dengan dunia luar. Kenapa? Karena dia takut budayanya hilang. Tapi kemudian si Jepang dipaksa untuk menghapus politik sakokunya itu karena datangnya ada namanya si Commodore Perry yang memaksa untuk melakukan perjanjian Kanagawa dan juga ada nanti perjanjian Shimoda sama Rusia. Nah, restorasi Meiji di Jepang itu apa? Kalau restorasi Meiji, ini adalah pembaharuan Jepang. Pembaharuan Jepang di segala bidang. Pembaharuan di segala bidang. Nah, selanjutnya setelah pelaksanaan restorasi Meiji, Jepang jadi bagaimana? Jepang menjadi negara industri. Nah, karena Jepang wilayahnya kecil, Jepang membutuhkan sumber daya alam. Akhirnya Jepang melakukan apa? Jepang melakukan penjajahan. Jepang menyerang negara-negara lain. Dan akhirnya Jepang terlibat tuh di dalam Perang Dunia I terlibat. Dan kalau yang menyebabkan Jepang datang ke Indonesia itu adalah Perang Dunia II. Nah, karena Jepang sedang Perang Dunia II, Jepang memerlukan dukungan Indonesia dalam bentuk sumber daya alam dan sumber daya manusia agar bisa memenangkan Perang Dunia II. Jadi paling utamanya kalau ditanya kenapa Jepang jajah Indonesia ya karena ini. Karena Jepang memerlukan dukungan Indonesia dalam bentuk SDM dan SDA. Ini kunci utamanya kenapa Jepang mau datang ke Indonesia. Itu tentang latar belakang. Kita lanjut ke mana nih setelah latar belakang? Tentang bagaimana Jepang bisa memasuki Indonesia. Nah, si Jepang masuk ke Indonesia, dia menggunakan operasi namanya operasi Gurita. Kalian tahu Gurita itu apa? Iya betul. Nah ini dia Gurita nih. Si Squidward Gurita tuh ya. Nah si Jepang tuh datang ke Indonesia pakai operasi Gurita. Ada dua fase. Yaitu pertama Western Octopus. Bukan pertama sih ini. Yang pertama Eastern Octopus dulu. Western Octopus itu menyerang wilayah barat dengan basis di Laut Cina Selatan menuju Kalimantan Barat dan Sumatera. Nah kemudian Eastern Octopus penyerangan wilayah timur dengan basis di Davao, Filipina untuk masuk ke wilayah Kalimantan Utara dan Timur serta Sulawesi. Nah wilayah yang pertama Jepang serang ke Indonesia adalah wilayah ini, namanya wilayah Tarakan di mana di Kalimantan. Setelah Tarakan kemudian dia ke Balikpapan. Itu tuh dua-duanya ada di Kalimantan. Kenapa nyerang ke sana? Karena di sana banyak sumber daya alam, terutama minyak. Jepang tuh perlu banget minyak. Nah, lalu ada pertanyaan, siapa tuh yang memimpin, yang mengidekan adanya operasi Gurita? Namanya bukan Squidward, teman-teman. Namanya adalah Takeo Kurita. Ini pernah ada di soal UTBK ya. Lanjut, setelah itu apa lagi nih? Setelah itu, dalam pertempuran Laut Jawa, armada Laut Jepang ternyata bisa mengalahkan Carrier Dorman. Carrier Dorman ini adalah pemimpin lautnya Belanda. Tuh, hancur kapal lautnya punya Belanda di Perang Laut Jawa ini. Nih, ini ada statistiknya ya. Bagaimana kehancuran ada di pihak Belanda. Padahal Belanda itu dibantu juga oleh Amerika Serikat, dibantu juga oleh Inggris, dibantu juga oleh Australia, tapi tetap kalah. Jepang hebat sekali di sini. Kemudian setelah itu Jepang berlabuh di Jawa. Di 3 wilayah ada Banten, Eretan Wetan, dan Kranggan. Kemudian Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui sebuah perjanjian namanya Perjanjian Kalijati.
tanggal 8 Maret 1942. Kalijati itu di Subang ya. Nih, ini penandatanganannya. Siapa aja wakil-wakilnya, Kak? Wakil-wakilnya dari Belanda ada Tjarda van Starkenburg dan Ter Poorten. Kemudian dari Jepang ada Hitoshi Imamura. Itu, akhirnya Jepang sahlah menjajah Indonesia. Pertanggal berapa tuh sahnya menjajah Indonesia? Pertanggal 8 Maret 1942. Nah, kemudian setelah Jepang masuk ke Indonesia, kita bahas yang ketiga. Subbab yang ketiga adalah tentang kebijakan Jepang di Indonesia. Apa saja tuh kebijakan Jepang di Indonesia? Kebijakan Jepang di Indonesia antara lain, yang pertama kita akan bahas kebijakan politik dulu ya. Kemudian nanti ada kebijakan ekonomi, nanti juga ada kebijakan sosial budaya, dan juga ada kebijakan militernya. Oke, kebijakan politik apa nih setelah Jepang datang ke Indonesia setelah menandatangani perjanjian Linggarjati? Dia mendirikan pemerintahan militer, namanya Gunseikan pemimpinnya ini. Pemimpinnya Gunseikan, berarti komandan militer lah. Jadi pemerintahan militer dipimpin oleh Gunseikan di Indonesia itu. Kemudian Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah administrasi. Yang pertama adalah wilayah 1, itu Jawa dan Madura, pulaunya berpusat di Batavia, dikuasai oleh tentara ke-16 Rikugun. Kemudian wilayah 2 di Sumatera, berpusatnya di Bukit Tinggi, dipimpin oleh tentara ke-25 Rikugun. Kak, Rikugun apaan? Rikugun itu adalah Angkatan Darat Jepang, adiknya Jepang. Nah, kemudian setelah wilayah 2 ada wilayah 3. Itu pulau-pulau sisanya. Ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, berpusat di Makassar. Itu tentara kedua Kaigun. Ini salah ya. Ini Sumatera nggak masuk nih, coret belah. Coret ya. Ini Sumatera tidak masuk. Itu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, berpusat di Makassar, tentara kedua Kaigun. Kaigun itu adalah Angkatan Laut. Angkatan Lautnya Jepang, namanya Kaigun, bukan Kakak Ipan Gunawan ya. Iya. Nah, setelah kebijakan politik ada apa lagi nih? Masih banyak kebijakan politiknya. Selanjutnya yang ketiga, Jepang membubarkan semua organisasi politik kecuali MIAI karena kata Jepang, Islam tuh sama kayak Jepang, anti barat. Kemudian Jepang membentuk organisasi-organisasi propaganda. Apa saja organisasi propagandanya? Antara lain nih, ada nama organisasinya, ada ketuanya, ada tujuannya, dan keterangannya bagaimana. Gerakan 3A diketuai oleh Mr. Samsudin. Gerakan 3 ini adalah yang memperkenalkan bahwa Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Ini ada fotonya nih, gambarnya. Kemudian diketuai Mr. Samsudin, tujuannya adalah untuk mengambil simpati rakyat si gerakan 3 ini. Tapi kemudian gerakan 3 ini dibubarkan karena ketuanya yaitu Mr. Samsudin dianggap kurang terkenal oleh Jepang. Jadi gagal untuk mengambil simpati rakyat. Kemudian beliau digantikan oleh Putra. Putra ini organisasi pusat tenaga rakyat artinya. Dipimpin oleh 4 serangkai, ada Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuan dari Putra itu apa? Tujuan dari Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan oleh Belanda. Nah, tapi ternyata Putra pun dibubarkan karena terlalu menguntungkan Indonesia. Bahkan gara-gara Putra ini dia berhasil membentuk Chuo Sangiin nanti tuh. Apa itu Chuo Sangiin? Chuo Sangiin itu adalah Badan Pertimbangan Pusat. Nah, selanjutnya setelah Putra ada lagi Jawa Hokokai. Jawa Hokokai diketuai oleh Gonseikan, tapi ada orang Indonesianya yakni Soekarno sebagai penasehat. Apa tuh tujuan Jawa Hokokai? Jawa Hokokai tujuannya adalah untuk menghimpun tenaga rakyat baik secara lahir ataupun batin sesuai dengan Hokoshishin atau semangat kebaktian. Dan Jawa Hokokai ini dianggap paling berhasil daripada 3 organisasi propaganda tadi. Di antara gerakan 3 sama Putra yang paling berhasil adalah Jawa Hokokai. Nah, setelah kebijakan politik ada yang kedua, yaitu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonominya apa saja nih Jepang di Indonesia? Pertama, dia melaksanakan sistem ekonomi perang, yakni semua sektor ekonomi ditujukan untuk kepentingan Jepang dalam Perang Dunia II. Kemudian, Jepang pun menerapkan sistem autarki atau otonom, di mana setiap daerah diwajibkan memproduksi kebutuhan tertentu dan wajib diserahkan kepada pemerintah militer Jepang. Jadi setiap daerah tuh dibebani, kamu nanti nyerahin ini ya, misalnya padi atau sumber daya alam yang lain, dipaksa gitu untuk melakukan seperti itu. Tapi Jepang tetap tidak mau dianggap menjajah. Jepang tuh selalu bilang, kami mah membantu Indonesia biar merdeka, gitu-gitu mulu.
membohong dia tuh. Kalau zaman sekarang mah istilahnya ghosting terus, ghosting terus. Nah, kemudian ada pertaniannya dilakukan dengan lain sistem, yaitu sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Buat apa nanti emang Kak produksi pangannya? Buat bekal tentara-tentara Jepang yang lagi berperang. Ngelawan siapa? Ngelawan sekutu. Kemudian kebijakan ekonomi yang lain adalah membentuk koperasi. Nah, koperasi Jepang namanya kumiai namanya ya. Takutnya ditanya ini, kumiai itu apa? Kumiai itu adalah koperasi ala-ala Jepang. Kemudian dia membentuk kinrohoshi, yaitu kerja paksa. Nantinya berubah menjadi romusa si kerja paksa ini. Nah, ngomongnya sukarela tapi dipaksa orang-orang Indonesia tuh sampai kurus kering kayak gitu ya kan sama si Jepang. Jahat banget emang Jepang nih. Kemudian dilakukan juga kewajiban penanaman pohon jarak yang nantinya digunakan sebagai pelumas pesawat terbang. Pohon jarak digunakan sebagai pelumas pesawat terbang. Nah, selanjutnya setelah kebijakan ekonomi, kita bahas kebijakan sosial budaya. Bagaimana nih si Jepang di dalam bidang sosial dan budayanya? Nah, si Jepang dia merubah sistem stratifikasi yang ada di Indonesia. Di Indonesia, pas zaman Belanda, yang paling atas itu adalah orang Belanda atau orang-orang Eropa. Kemudian yang keduanya Timur Asing, yang ketiganya ada orang-orang pribumi. Kita tuh jadi jongos sama Belanda tuh. Bahkan ditulis di sebuah pasar kan di zaman Belanda. Orang-orang pribumi dan anjing dilarang masuk. Perboden, Porhonden, and Inlander. Segitunya. Orang-orang pribumi dianggap sebagai anjing tuh sama aja sama Belanda. Jepang ngambil simpati kita. Jepang merubahnya menjadi apa? Ini dihapus nih, dirubah jadi seperti ini. Yang paling atasnya Jepang, orang pribumi naik kelas jadi nomor 2 dan orang Cina, orang Eropa ada di stratifikasi paling bawah. Itu Jepang. Biar orang Indonesia tuh merasa senang dibantu sama Jepang. Ini juga propaganda namanya. Nah, kemudian selain itu ada lagi selain perubahan sistem stratifikasi yaitu orang-orang manusia Indonesia yang laki dijadikan romusa ya tadi ya. Kemudian yang wanita dijadikan jugun yanfu. Jugun yanfu itu apa? Kalau romusa kan kerja paksa. Kalau jugun yanfu itu adalah manusia Indonesia dijadikan sebagai perempuannya ya ini wanita penghiburnya Jepang lah ibaratnya. Wanita penghibur bagi tentara Jepang. Penghibur bagi tentara Jepang. Jahat ya Kak, Jepang orang-orang Indonesia dijadiin begitu? Iya. Kacau emang. Nah, kemudian yang C ada pelaksanaan sekere. Sekere itu apa? Menghormat kepada matahari. Setiap pagi menghormat matahari, orang-orang Indonesia dipaksa untuk menghormat ke matahari. Kemudian ada pelarangan penggunaan bahasa Belanda, hanya boleh bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Tapi ini positif, orang Indonesia jadi seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia, jadi ada bahasa persatuan. Kemudian pembentukan pusat kebudayaan Jepang namanya Kemen Bonkai Shidoso. Kemudian ada pembentukan organisasi hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga atau Tonarigumi. Nah, Tonarigumi itu atau RT ini, rukun tetangga ini masih diadopsi bahkan sampai sekarang. Oke, selanjutnya adalah kebijakan militer. Kebijakan militernya apa saja? Yang pertama, dia membentuk organisasi militer yang akan dijadikan sebagai tentara dalam perang melawan sekutu. Membentuk organisasi semi militer untuk mempersiapkan kaum muda menjaga pertahanan Jepang. Nah, jadi ada 2 nih organisasinya, yaitu yang pertama organisasi militer kan ya, itu buat berperang. Kalau semi militer untuk menjaga pertahanan. Tapi dua-duanya sama aja sih, dijadiin korban doang sama Jepang tuh, dididik nantinya jadiin korban. Apa saja organisasinya Kak? Nih, kalau organisasi militer itu ada PETA Pembela Tanah Air. Jenderal Sudirman tuh dulunya PETA Pembela Tanah Air. Kemudian nih, ini logonya pernah ditanyain di UTBK 2019. Ini logo apa? Ini adalah logo PETA Pembela Tanah Air. Kemudian ada Heiho. Ini juga sama seperti ini, seperti seperti PETA, tentara-tentara sukarela. Kemudian yang semi militer antara lain ada Senendan atau Barisan Pemuda, ada Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, ada Pujinkai, Barisan Wanita, ada Susintai, Barisan Pelopor, ada Gokukotai, Barisan Pelajar, dan bahkan walaupun semi militer ada yang namanya Jipagutai, yakni Barisan Berani Mati. Semi militer tapi harus berani mati sama Jepang ya. Kemudian selanjutnya setelah kebijakan Jepang di Indonesia, kita bahas tentang bagaimana orang-orang Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang.
Pertama, ada perlawanan terhadap Jepang dilakukan melalui 3 cara, yaitu jalur kooperatif, dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Seperti Soekarno, ya kan, itu ikutnya ke jalur kooperatif. Kalau jalur bawah tanah ini oleh golongan pemuda. Perjuangan bawah tanah dimotori oleh golongan muda. Mereka tak mau bekerja sama karena Jepang adalah negara fasis, kata orang-orang golongan muda ini. Siapa aja golongan muda itu sih, Kak? Nah, tokoh golongan muda antara lain ada Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, Tan Malaka, dan lain-lain. Yang nantinya tuh ini adalah golongan yang ingin memerdekakan Indonesia secara cepat-cepat. Pas peristiwa Rengas Dengklok tuh kan golongan muda ini yang mereka tidak percaya sama sekali pada Jepang. Kemudian setelah jalur kooperatif dan bawah tanah, ada lagi perlawanan bersenjata. Ini berarti perlawanan secara fisik. Perlawanan dengan mengangkat senjata terjadi karena masyarakat sudah jengah dengan kebijakan Jepang. Seperti apa? Ada kebijakan Sikere menimbulkan perlawanan dari Kiai Haji Jenderal Mustofa di Singaparna, Tasikmalaya, dan perlawanan Tengku Abdul Jalil di Aceh. Kemudian kebijakan Romusa juga menimbulkan pemberontakan peta di Blitar yang dipimpin oleh Bapak Supriyadi. Dan perlawanan petani di Indramayu dipimpin oleh Haji Madrias. Ini semua terjadi ya gara-gara penderitaan yang dialami oleh rakyat kita. Baik Sekere harus nyembah matahari pagi-pagi, ya kan, orang Islam mah nggak mau gitu. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang bagaimana berakhirnya pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang itu berakhir gara-gara yang pertama, Jepang semakin terdesak dalam perang Pasifik, bahkan Pulau Saipan bisa dikuasai oleh sekutu tanggal 9 Juli 44. Kemudian Jepang juga memberikan janji kemerdekaan akhirnya kepada Indonesia, namanya janji Koiso, dan sebagai realisasinya dibentuklah BPUPKI tanggal 1 Maret 1945 yang dikotai oleh Dr. Rajiman Wediodiningrat. Kemudian kota Hiroshima dibom atom tanggal 6 Agustus dan Nagasaki 9 Agustus dibom juga oleh sekutu. BPUPKI diganti dengan nama PPKI tanggal 7 Agustus 1945. Ini mendekati Indonesia untuk merdeka gara-gara BPUPKI berubah jadi PPKI. Karena si Jepang teh takut Indonesia kabur. Ya, tapi ternyata si Jepang akhirnya menyerah kalah kepada sekutu 15 Agustus 1945. Indonesia merdeka 2 hari setelah itu. Pokoknya kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang bagaimana akhir pendudukan Jepang, kalian bisa tonton video The Guru Sejarah yang lain yang ada. Pokoknya adalah di channel ini yang tentang proklamasi kemerdekaan. Kalau proklamasi kemerdekaan itu berarti akhir dari pendudukan Jepang. Nah, itulah barusan materi tentang masa pendudukan Jepang. Apabila kalian mau bertanya, silahkan tulis di komen aja ya. Dan kalau ada juga yang tahu jawabannya, tanpa harus menunggu saya, jawabin aja lah. Oke? Sekian dulu deh untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.